Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas STMIK Madura Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas besar di mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Asep Riri, Magister Ilmu Komputer. Dan ini video presentasi dari saya. Dan perkenalkan terlebih dahulu, saya Hani Mutia Rahayu dari Manajemen Informatika NIM 2102001. Saya akan menjelaskan tentang topik algoritma, array, dan minimum sum. Pengertian dari algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Maksudnya, masalah ini diambil si A dan diselesaikan menggunakan pemrograman komputer atau aplikasi untuk menyelesaikan masalah orang. Algoritma ini ditemukan oleh Bapak Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau bisa disebut Bapak Al-Khwarizmi sebagai pencetus algoritma dan pencetus aljabar. Kemudian cara mendeskripsikan masalah. Yang pertama, menjabarkan masalah. Setelah dijabarkan masalahnya, kemudian kita merinci masalah untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, di sini adalah tindakan apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, membuat sarana interaksi manusia dengan komputer. Selanjutnya, analogi dari algoritma. Yang pertama, ada masalah. Jadi sebelum kita membuat algoritma, itu pasti diawali dengan sebuah masalah. Setelah masalah, dibuatlah algoritma. Kemudian ditransformasikan ke dalam program komputer yang masalahnya sudah dianalisis. Dan yang terakhir adalah sebuah solusi. Jadi algoritma itu adalah sebuah solusi dari masalah yang diimplementasikan dari program komputer. Oke, lanjut. Cara mentransformasikan masalah ke dalam program komputer. Jadi yang pertama, bentuk urutan masalah. Kemudian menentukan bahasa pemrograman. Jika berbasis web, kita dapat menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, atau JavaScript. Jika desktop, kita dapat menggunakan Java dan sebagainya. Dan jika mobile, kita dapat menggunakan Kotlin dan sebagainya. Dan yang ketiga, konsep mesin komputer. Maksudnya, menuliskan kode secara berurutan pada bahasa pemrograman komputer. Selanjutnya, kesimpulan. Algoritma itu adalah sebuah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kemudian, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis. Jadi, dalam pembuatan algoritma, sebelumnya pasti kita sudah menganalisis sebuah masalah. Dan yang berikutnya, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, urutan logika langkah kerja ini disebut notasi algoritma. Yang pertama, menggunakan untaian kalimat deskriptif, yang kedua flowchart, dan yang ketiga pseudocode. Pengertian dari kalimat deskriptif adalah cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas atau bahasa yang baku dan mudah dipahami dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, contoh algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma memasak nasi. Yang pertama, siapkan beras dan penanak nasi atau rice cooker. Kemudian masukkan beras ke dalam sebuah wadah. Lalu cuci beras dengan air bersih. Dan kemudian masukkan air dan beras yang telah dibersihkan ke dalam penanak nasi. Lalu nyalakan penanak nasi dan tunggu hingga matang. Dan yang terakhir, nasi siap disajikan. Contoh di pemrograman, program persegi panjang. Algoritmanya,
1. Masukkan atau input panjang dan lebar persegi panjang. 2. Hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Dan yang ketiga, tampilkan luas persegi panjang. Pengertian dari flowchart itu adalah cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Adapun tips menggunakan flowchart, yang pertama, pilih bahasa Indonesia atau Inggris. Yang kedua, gunakan bahasa yang baku. Dan yang terakhir, masukkan kalimat di dalam simbol. Oke, next, simbol atau notasi dasar. Bentuk lonjong panjang ini disebut simbol terminator, yang digunakan untuk mengawali atau mengakhiri program. Setiap flowchart harus diawali dan diakhiri dengan simbol ini. Yang kedua, bentuk jajar genjang di dalam flowchart ini disebut input atau output. Simbol ini menggambarkan masukan atau keluaran dalam program. Yang ketiga, bentuk panah disebut garis aliran program untuk menggambarkan aliran program. Yang keempat, bentuk persegi panjang disebut simbol proses, digunakan untuk menggambarkan proses yang ada dalam program. Dan yang terakhir, bentuk belah ketupat ini sering disebut decision atau percabangan. Simbol ini menggambarkan pilihan selanjutnya dari kriteria yang ada. Kemudian contoh program flowchart persegi panjang diawali dengan mulai input baca panjang, input baca lebar, proses hitung luas sama dengan panjang kali lebar, input tampilkan luas, diakhiri dengan selesai. Pengertian dari pseudocode adalah langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Adapun ciri-ciri pseudocode, yang pertama, bahasa Inggris yang simpel, dan yang kedua, tidak ada standar aturan. Oke, lanjut. Contoh pseudocode algoritma menghitung persegi panjang. Headernya, algoritma persegi panjang adalah menghitung luas persegi panjang dengan inputan panjang dan lebar berasal dari keyboard. Deklarasinya, integer panjang, lebar, real luas persegi panjang. Deskripsinya, ditulis masukkan panjang, lebar sama dengan, dibaca panjang, lebar, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar sama dengan, ditulis luas persegi panjang. Nah, selanjutnya kita ke topik array. Pengertian dari array yaitu tipe data bentukan yang merupakan wadah untuk menampung nilai-nilai data sejenis. Maksudnya, array atau larik dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama. Adapun dua tipe dari array yaitu tipe data primitif atau tipe data kelas, dan terdapat 3 langkah untuk membuat array. Yang pertama, mendeklarasikan variabel array, kemudian mengcreate array beserta ukurannya, dan yang terakhir memberikan sebuah nilai pada setiap elemen pada array. Selanjutnya, struktur data array. Struktur data dari array digunakan untuk merepresentasikan sekumpulan informasi yang bertipe sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks secara kontigu dalam memori komputer. Adapun deklarasi array, bentuk umum deklarasi array sama dengan nama array underscore array sama dengan array, range underscore index of type underscore element. Contoh, type nilai sama dengan array 1 sampai 100 of real, frekuensi array A sampai Z of integer, nama kota sama dengan array 1 sampai 20 of string. Selanjutnya, operasi data array. Operasi data array ini merupakan
operasi terhadap array untuk mengisi atau mengambil data atau nilai dari array. Biasa ditulis nama underscore array, alamat underscore index menunjukkan nilai, write nama underscore array, alamat underscore index, nama underscore variabel menunjukkan nama underscore array, alamat underscore index. Adapun contoh operasi data array. Contoh yang pertama, membuat dan mengisi array huruf. Array huruf ada 2 tabel yang masing-masingnya terdiri dari 5 kotak. 1 tanda kutip A, 2 tanda kutip N, 3 tanda kutip G, 4 tanda kutip S, 5 tanda kutip A. Kamusnya konstanta N sama dengan 5, array huruf titik 2 array 1 sampai dengan N of char. Deskripsinya, array huruf 1 menunjukkan A, array huruf 2 menunjukkan N, array huruf 3 menunjukkan G, array huruf 4 menunjukkan S, array huruf 5 menunjukkan A. Write array huruf adalah 3. Kemudian proses array. Pemrosesan array memproses elemen mulai dari elemen pertama, elemen dengan indeks terkecil berturut-turut pada elemen berikutnya sampai elemen terakhir yang dicapai. Pemrosesan terhadap elemen array menggunakan bentuk pengulangan sebagai berikut. For i menunjukkan indeks awal, untuk indeks akhir do proses, nama array in4. Adapun contoh proses array. Yang pertama, algoritma tabel 1, kamusnya myTab titik 2 array 1 sampai 50 of integer n, i sama dengan integer. Algoritma read n for i menunjukkan 1 to n do read myTabs i and 4. Yang kedua, penulisan elemen array. Algoritma tabel 2, kamusnya myTab titik 2 array 1 sampai dengan 50 of integer n, i titik 2 integer. Algoritmanya read n for i menunjukkan 1 to n do read myTab i and 4. For i menunjukkan 1 to n do write myTab i and 4. Dan yang terakhir, topik minimum sort. Pengertian dari metode minimum sort. Metode ini disebut dengan metode minimum karena didasarkan pada pemilihan elemen minimum sebagai dasar pengurutan. Maksudnya, pengurutan model ini dilakukan dengan mencari nilai terkecil atau minimum dari suatu array. Contohnya, misalkan kita mempunyai array nilai sebanyak 8 elemen akan diurutkan secara menurun dengan metode minimum sort. 2, 25, 72, 30, 45, 20, 15, 6, 50. Urutan langkah pengurutannya seperti berikut dan programnya dapat dilihat pada program Lat Sorting 05B. Selanjutnya, contoh program dari minimum sort. Algoritma 3, prosedur pengurutan dengan metode minimum sort secara mekanik. Prosedur minimum sort, input A integer, input atau output T2 tabel integer adalah mengurutkan tabel integer i sampai dengan n dengan minimum sort. Kamusnya i2 integer adalah pencacah untuk jumlah langkah, k2 integer adalah pencacah untuk mencari nilai minimum, i-min2 integer indeks yang berisi nilai minimum sementara, temp
2 integer, variabel bantu untuk pertukaran. Algoritmanya for I menunjukkan 1 to n min 1 do. I min menunjukkan I, for K menunjukkan I tambah 1 to n do. If T, K menunjukkan T, I min den. I min menunjukkan K, N in. And for pertukaran T, I dengan T I min. T menunjukkan T I menunjukkan T I min. T I min menunjukkan tem and for. Oke, segitu video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching.